أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون لا يغرنك janganlah menipu kamu. Bahkan kalimat nahi atau larangan ini disertai dengan nun taukid yang berarti jangan sampai sekali-kali, kalau diartikan tuh sekali-kali jangan sampai kamu tertipu. Orang tertipu itu apa sih? Orang dikatakan tertipu itu apa? Iya, dikatakan tertipu itu nggak mesti orang tuh dibohongin, nggak mesti. Kalau tidak sesuai fakta, maksudnya tidak sesuai janji. Tidak sesuai janji. Apakah tertipu itu harus janji? Jadi ketika ada orang, apa yang diharapkan, ya, apa yang didapatkan itu tidak sesuai dengan harapan. Ketika orang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dan tidak seperti apa yang dia harapkan, yang tidak sesuai dengan harapan, maksudnya begini, yang dia harapkan awalnya yang dia lihat itu bagus, yang dia lihat itu apa? Bagus. Umpama mau beli baju, dilihat tuh bajunya apa? Bagus. Lewat online kan, promonya tuh gambar-gambar yang diperlihatkan itu apa? Bagus. Harganya murah. Ini bagus, mereknya ya terkenal, harganya murah, langsung dibayar.
Giliran barangnya datang, ternyata tidak seperti yang digambar, yang diharapkan. Berarti dia tertipu. Dikatakan tertipu, kenapa? Karena orang itu atau ketika kita menganggap bahwa apa yang akan kita dapat seperti apa yang kita lihat, apa yang akan kita dapat seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan ternyata tidak sesuai. Nah inilah. Nah di dalam ayat ini Allah mengingatkan la yahurrannaka, Muhammad, jangan sampai kamu tertipu. Apa yang membuat kamu tertipu? Nih, ya, yang membuat kamu tertipu sini adalah taqallubul ladzina kafaru. Taqallub, mondar mandir. Kalau arti ya secara tekstual, taqallub itu apa halwa? Halaman 69 kan? Taqallub, berbolak-balik. Berarti apa? Pergi, ya kan? Balik lagi, berangkat, pulang, ya. Nah itu taqallub, ya kan? Kalau orang yang sering melakukan kegiatan pergi pulang itu gambaran dari orang yang bagaimana? Tanya jawab. Kalau ada orang setiap hari itu sering pergi, nanti pulang lagi, pergi, ya, pulang lagi, itu menggambarkan orang yang bagaimana? Nah, orang yang banyak duit. Sekarang kalau orang banyak duit, cenderung dia suka keluar apa senang di rumah? Orang yang di rumah itu karena anda punya apa? Kalau tergantung ya tergantung kan. Tergantung itu kan tidak menunjukkan keumuman. Jangan pakai digantung-gantung. Orang tuh kalau umumnya punya banyak duit maka dia apa? Nah, maka dia cenderung banyak apa? Banyak keluar. Mau shopping lah, mau apa jalan-jalan, ya kan? Atau sekedar ngopi atau apa, pengen cari hiburan dengan ya sekaligus ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya punya apa? Punya duit, saya punya kendaraan yang bagus, saya punya baju yang bagus, punya jam tangan mahal, kan begitu? Nah, inilah sifat kebanyakan orang kafir itu begitu, taqallub, ya. Ayat tasarrufuhum, tasarruf, tasarruf itu dinamika lah, ya, aktivitas mereka fil biladi, di suatu negeri. Apa yang menjadi tujuan mereka? Kalau dalam tafsir disebutkan bitijaroti wal kasab. Baca halaman 69. Yang mana itu? Yang mana? Kalimatnya yang mana? Jadi aktivitas, ya, kegiatan dinamika mereka itu bitijaro. Untuk apa? Untuk apa? Hijaro, bisnis. Nah, itu. Ya.
kemarin baru pulang dari Singapura, ya kan? Nah, terus hari ini berangkat lagi ke Australia. Terus besok lagi ada apa? Ada agenda ke ya, Amerika. Terus apa? Ya, nah, apa? Ya untuk bisnis. Ke sana bawa barang, nanti pulang apa? Beli barang, dipasarkan di tempat lain dan seterusnya. Wal kasabi, dan juga untuk kasab. Kasab itu apa? Ya, usaha mencari dunia apapun bentuknya. Nah, ini yang kita lihat hari ini, orang yang sering orang kafir itu cenderung seperti itu. Nah terus, apakah orang Islam boleh tidak seperti itu? Boleh tidak seperti itu? Boleh. Ya. Jadi sibuk dengan apa? Bisnis boleh. Mau besok pergi ke Singapura, ya kan? Terus kemudian ada agenda ke Cina, boleh. Cuman tentu saja beda kalau takharlub dan tasarrufnya orang Islam dengan orang kafir. Kenapa? Kalau orang Islam menjadikan tijarah, kasab, bisnis itu sebagai kendaraan, sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah. Tetapi kalau orang kafir menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, jadi semata-mata ingin menikmati, padahal faktanya banyak orang yang tertipu jelas. Di dalam ayat lain juga Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal kesenangan dunia itu hanya kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Artinya apa? Artinya kesenangannya sangat terbatas, semu. Nah, tidak akan kekal. Sehingga tidak ada orang yang akan mendapatkan kepuasan hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Maka banyak orang-orang yang kemudian mengalami depresi. Karena apa yang selama ini dianggap akan bisa membahagiakan, ternyata tidak bisa. Padahal uang banyak, harta banyak, ya kan, gajinya banyak, besar, rumahnya besar dan lain sebagainya. Tapi ya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, sehingga ya banyak yang atau tidak sedikit mereka yang kemudian larut dengan dengan mabuk, ya kan, mengkonsumsi narkoba, ya, sehingga karena apa? Karena dengan cara itulah kemudian dia akan hilang, dia akan dia akan merasakan hidupnya sangat sangat rileks, kebahagiaannya, ya. Fly, kenapa? Fly in the sky. Apa artinya? Pada saat dia mengkonsumsi narkoba begitu, sehingga dia tidak akan bisa melepaskan itu. Kenapa? Karena sudah ketika habis reaksinya, dia akan kembali kepada fakta realita tentang pahitnya hidup. Nah, kalau habis konsumsi lagi, ya, nanti dia fly lagi, konsumsi lagi. Maka orang tuh kalau sudah kadung, nah, kecanduan
narkoba, akan sulit dia akan melepaskan. Nah, jadi itu hurur. Maka di sini Allah ingatkan, mata'un qalil, huwa mata'un qalil. Huwa apa itu? Dia apa? Huwa apa maksudnya? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya. Kalaupun ada dinamika, ada mondar-mandir orang-orang kafir di negeri ini karena tujuan bisnis, tujuan ingin meraih kesenangan, mendapatkan kekuasaan dan seterusnya. Itu mata kesenangan qalil yang sedikit. Yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna. Apa artinya? Yatamatta'un, mereka akan menikmati kesenangan. Oh, ternyata Allah benarkan itu mata. Betul, orang kafir apakah mereka bisa mendapatkan kesenangan? Bisa. Dengan dunia apakah mereka bisa berbahagia? Bisa. Tidak salah. Bahwa dunia itu memang untuk bisa mendapatkan, atau dengan dunia itu orang akan senang. Betul. Mata Allah katakan, tapi sifatnya sangat sedikit. Yatamatta'un, mereka bersenang-senang bihi dengan dunia itu yasiron. Yasir. Nah, kalimatnya tafsirnya itu bukan qalil tapi apa? Yasir. Apa kalau yasir? Ringan. Ya kan? Yasiron itu ringan. Berarti tidak berbobot. Ya kan? Kesenangan yang tidak berkualitas. Itu gambaran apa? Mata qalil. Jadi kesenangannya sangat tidak berkualitas, sedikit. Itu pun ya di dunia yang sedikit itu wayafna dan yafna fana. Apa yafna? Kemudian akan apa? Hilang. Tidak abadi. Kesenangan, betul. Allah berikan kesenangan kepada orang kafir di dunia ini dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan rumah mewahnya, dengan mobil mewahnya, dengan makanan yang mahal, atau menyalurkan syahwat kepada lawan jenis semaunya tanpa dibedakan, tidak perlu harus mempertimbangkan halal atau haram, bagi mereka tidak ada, ya kan? Bahkan bukan hanya sesama kepada lawan jenis. Karena merasa tidak cukup dengan lawan jenis, akhirnya mereka salurkan kepada sesama jenis. Ya, jeruk makan jeruk namanya. Nah, ini penyakit, kan? Penyakit yang sangat berbahaya sekali. Ya, ada itu di podcastnya siapa? Sumarkono. Denny Sumarko ya. Sumarko. Ada seorang perempuan yang dia speak up karena apa? Karena suaminya selingkuh. Selingkuhnya dengan siapa? Dengan waria. Dengan apa? Nah, dengan bencong. Atau dengan apa? Dengan sesama jenis. Dengan gaya. Nah, jadi
Padahal di dalam wawancara itu nanti kamu kalau buka itu ada. Padahal ya suaminya itu keluarga pesantren apa namanya? Ya bukan dia dipanggil Gus, punya pesantren, ngajar di lembaga pendidikan Islam sampai 7 tahun. Istrinya berusaha untuk bertahan. Pada akhirnya tidak kuat. Coba sampai orang yang notabene paham apa? Agama bisa sampai terkena penyakit seperti itu. Apalah artinya mereka yang tidak punya paham agama. Padahal di dalam Islam di antara dosa yang paling besar ya. Nah, itu adalah dosa yang paling terkutuk ini. Perilaku orang-orang ya, Pak? Kaumnya Nabi. Nah, ini mata itulah kesenangan. Nah, maka Allah ingatkan kepada Nabi, kita maksudnya ketika kita membaca ayat ini juga berlaku. Sekarang begini, kalau kamu keluar melihat ada seorang wanita, ada wanita muda pakai tas merek Gucci sih sebetulnya kelas lemas lah ya. Nah, kira-kira kepengen apa enggak? Oh biasa aja. Ada, oke, katakanlah ada teman yang HP-nya merek apa? iPhone. Enggak kepengen. Nah, maunya Samsul. Ya, kalau sekarang kan kamu merasa belum punya kepentingan. Nah, tapi nanti kalau sudah di luar sana pengen tampil pengen tampil dan seterusnya. Merasa bangga kalau gambarnya apel kroak gitu kan. Apel kroak gitu. Ya. Jadi kalau pakai ya di gini-gini gitu kan. Ya. Buka HP aja bisa begini, harusnya begini. Kenapa begitu? Lah kalau sudah mahal kan pengennya dilihat orang kan? Ya, sayang udah mahal-mahal gak apa? Tadi pamernya dia orang. Kayak begitu. Nah, ingat la ta'yahurronnaka. Bahwa ketika kita punya uang, bahwa kita beli produk yang mahal boleh asal satu mampu dulu gitu kan. Kalau tidak mampu itu jangan dipaksain utang-utangin gitu kan, apalagi utang lewat pinjol ya. Wah ini mumpung lagi ada apa? Promo di pinjol gitu kan. Akhirnya ya terjerat utang, terlilit utang. Jadi kalau memang mampu. Dulu. Yang kedua, kalau memang dibutuhkan. Gitu loh. Itu mah nggak usah ditanya ya. Kalau memang itu memang dibutuhkan. Karena begini ya, punya barang mahal atau barang mahal, produk mahal tentu beda kualitasnya dengan yang murah. Sekarang begini, kalau punya motor mahal, otomatis kualitasnya
bagus, dipakai lebih nyaman. Kendaraan mahal, kualitasnya bagus, dipakai nyaman, sehingga untuk perjalanan tidak mogok, tidak macet, tidak terlambat, tidak telat dan seterusnya. Tapi kalau mau pilih yang murah ya bisa, tapi resikonya ya mogok lah, nanti capek lah di jalan. Nah, sudah begitu sampai sana ya badannya penuh apa? Debu dan karena apa? AC-nya alami. Jadi kalau mampu dan itu dibutuhkan, silakan, ya masalah. Gitu. Nah, terus kalau tidak mampu, ya apa adanya. Mampu tapi kalau tidak dibutuhkan, nggak usah. Nah, butuh tapi tidak mampu, jangan memaksakan diri. Nah, jadi jangan sampai ya karena tertipu melihat orang-orang kafir, mereka terlihat begitu senang dengan dunia, lantas kita merasa harus ya seperti mereka. Padahal mereka ketika mendapat kesenangan dunia itu hanya sebentar, setelah itu apa? Hilang. Bukan hanya kehilangan kesenangan yang sebentar, summa ma'wahum. Kemudian ma'wahum apa? Tempat kembali mereka. Tempat kembali. Kalau sudah tempat kembali berarti dia tidak akan kemana-mana lagi kan? Karena memang dia kembali ke tempat asalnya. Yang namanya ma'wa ya tempat. Ya, dia tidak akan mendapatkan yang lain. Apa ma'wanya? Jahanam. Ini yang paling berat resikonya. Ya, kesenangan tidak seberapa, tapi penderitaan yang tidak ada ujungnya. Sekarang orang hidup paling lama berapa sih di dunia? 100. Kalau Rasulullah ingatkan umatku itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Itu udah. Jadi umur 60-70 tahun. Kalau Ustaz sekarang 55 berarti 5 tahun lagi. 60-nya. Bukan matinya. Kamu ini gimana kok? Astagfirullah. 60-nya. Ya Allah. Nah, terus matinya ya nggak tahu namanya juga apa. Ya. Tapi rata-rata umat Islam itu antara 60 sampai 70. Ma'wa tempatnya. Nah, jadi ya. Nah iya, itu kan namanya juga rata-rata. Yang namanya rata-rata itu ya pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Gimana dong? Kalau rata-rata 50 apa nggak ada yang mati 40? Rata-rata 60 ada nggak yang mati umur 50 tahun? Yang 40 tahun? Yang 30 tahun? Yang 20 tahun? Yang 15 tahun? 15 tahun banyak ya kan. Sekarang kematian pembunuh utama. Nah, pembunuh utama di Indonesia itu antara lain selain jantung, selain apa? Jantung dan gula, ya kan? Yang paling banyak jantung, kemudian apa? Gula. Terus apa lagi? Jalan raya. Maksudnya apa? Kecelakaan. Pertanyaannya sekarang, mereka yang kecelakaan di jalan raya umumnya orang tua apa masih muda? Muda.
Betul? Oh, sekarang kalau anak muda pakai motor apa? Nah, motor yang punya kan mereka pilih yang kecepatannya gitu. Jadi kalau anak muda itu kan naik kendaraan itu harus yang paling cepat. Harus paling cepat. Jadi kalau di jalan raya itu harus yang paling cepat. Jadi dia harus yang nyalip. Kalau ada yang nyalip, ya, kemudian dinyalip nggak? Apa ya? Terus kemudian apa? Responnya panas, ya kan? Waduh, asem kayak dia apa? Salib. Akhirnya jadinya apa? Salib-saliban kan? Nah, disitulah ya awal dari bencana. Begitu ya, sifaul ya, maka hati-hati kan ya kalau naik sepeda itu jangan apa jangan karena mentang-mentang muda terus apa jadi pembunuh di antara pembunuh yang paling apa banyak itu adalah jalan raya dan siapa yang menjadi korban banyak kan anak muda. Jadi jangan berpikir karena saya masih muda maka saya umurnya masih panjang, tidak ya. Terus apa yang harus dilakukan? Yang penting siap gitu. Karena kalau udah siap kapanpun oke kan gitu kan. Orang tuh kalau udah siap ya kan. Already always to use atau to jadi kapanpun siap untuk apa? Katakanlah ya kapanpun siap dipanggil. Siap. Hah? Ya siap nggak siap gimana itu? Yang penting sudah usaha, ya. Yang penting sudah apa? Usaha persiapan gitu aja. Nah, yang penting sudah usaha. Karena kalau tidak, kalau sampai belum siap ya ma'wahu jahannam wa bi'sal mihad naudzubillah. Al-mihad itu apa? Al-firash. Firash itu apa? Kasur. Jadi di neraka juga ada kasurnya. Tenang aja. Mau? Gak mau. Nah, ada firash, cuman firash yang paling apa? Yang paling buruk bisa, yang paling buruk. Nah, sekarang begini, kamu jangankan kasur yang enggak buruk, ya kasur yang bagus saja dah, ya kan? Tapi kalau keras, bukan bagus ya kan? Ya kasur gitu kan? Tapi kalau keras, gimana? Pada pegel gitu kan? Atau enggak keras tapi tipis? Atau tebal tapi apa? Panas. Dan ya, maka orang kemudian berlomba-lomba membeli kasur yang kan, yang tebal, yang empuk, yang sejuk, jangan dingin, yang es, yang sejuk, ya. Ada itu kasur ketika kita berbalik gitu kemudian masuk badannya itu masuk sehingga yang dilihat hanya apa tubuhnya sehingga nggak perlu pakai selimut langsung gimana itu rasanya ya ya semua itu ya basuki mowo ya jadi asal apa itu jadi kalau memang cerbasuki, kalau memang mau mulia ya harus modal gitu loh. Asal harganya mahal, ya nanti akan nyaman, kan begitu. Kenapa orang berlomba-lomba membeli kasur, membeli ranjang yang enak, yang empuk? Karena dia butuh kenyamanan.
Tapi jangan harapkan itu akan didapatkan kalau sudah di neraka jahanam. Di sana juga ada virus. Tapi nggak bisa milih merek apa, gitu kan? Nggak bisa pilih yang ini apa. Dah, virusnya bisa. Apa itu? Satu, panas, jelas. Yo. Ya. Panas. Keras. Sudah begitu berduri. Sudah begitu banyak binatang-binatang apa? Buas. Lah, kita itu tidur. Kalau zaman kamu mungkin belum ada ya. Dulu waktu zaman Ustadz kecil itu tahun 80-an itu ada era musim yang namanya banyak ketinggi. Tahu ketinggi? Nggak tahu ya. Jadi itu ada di ranjang, di kasur, di bantal. Pokoknya asal ada lipatan itu dijadikan sarang. Bentuknya kutu tapi merah. Jadi kutu tapi merah itu kalau ya, itu asal kita tidur, masya Allah, sakit. Nggak bisa nyaman. Bukan, setinggi, bukan tengah kecil itu kayak kutu tapi agak gede banget, gede lagi. Kutu ya kan? Ya. Ya. Kalau tengu kan nggak kelihatan. Kalau ini ya. Jadi bentuknya itu merah, perutnya gede gitu, bunder. Musim di mana-mana ada. Itu kalau siang dijemur kasurnya, jemur ranjangnya gitu, jemur. Ya. Tapi ada saja nanti kalau dijemur bersih, nanti dipakai lagi, nanti berapa hari sudah banyak lagi. Jadi, masya Allah. Jadi nggak nyaman. Duduk kayak gini nih kan, kalau dulu tempat duduknya tuh banyak bahannya dari bambu. Nah, bambu itu kan banyak dibelah-belah, itu yang buat tempat duduk itu namanya apa? Nah, itu pelupuh. Nah, pelupuh. Nah, itu ya di sela-sela itu banyak sekali. Jadi itu ada sejak dulu zaman apa ya? Sejak tahun 60-an itu ya. Itu pernah mengalami, kata orang tua saya dulu begitu. Baju saja itu penuh dengan apa? Penuh nih. Kami dulu tuh ada yang pakai bajunya bahannya bahan karung, seperti karung. Oh, itu. Ya gatal namanya. Jadi di jahanam itu bukan hanya sekedar ketinggi, tapi kalau di situ ada kalajengking, ada laba-laba, ada belalang, binatang-binatang yang berbisa. Kalau gitu saya pergi saja. Pergi kalau bisa. Tidak bisa lari mau kemana? Mereka yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka kepengin bagaimana keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Tapi mereka tidak bisa. Tidak bisa keluar. Kalau bisa keluar mau kabur pindah aja dah. Kalau ada kayak enak di situ. Tidak bisa. Ya tergantung. Kalau yang khalidina fiha ya tidak ada ujungnya. Khalidina fiha siapa? Ya orang kafir yang tidak punya iman. Itu khalidina fiha. Ya. Kalau dia mati kafir, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Gimana? Kalau nggak syahadat, kalau syahadat tapi nggak sempat ibadah, ya kalau ada iman, ya masih ada harapan. Apa kata Rasul? Ya, bahwasanya, ya, siapapun yang di dalam hatinya misqala dzarratin min iman, siapa yang di dalam hatinya ada sedikit
saja dari apa? Iman. Itu akan masuk surga. Cuman kapan? Nah itu ya jangan. Itu waktunya ya. Kapan? Pokoknya kapan-kapan gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau orang Islam masuk neraka tidak kekal. Tapi kalau orang kafir masuk neraka kekal, mereka kekal di neraka. Nah, karena ada proses ya pensucian. Kalau ada orang Islam tapi dia banyak dosa, fasik, ahli maksiat, ya kan? Gimana? Orang munafik itu kafir. Munafik itu lisannya mengatakan beriman tapi hatinya kafir. Jadi hakikatnya orang munafik itu kafir. Bahkan kekafiran mereka jauh lebih berbahaya daripada orang kafir sendiri. Kenapa? Karena mereka ibarat musuh di dalam selimut. Tampilannya iman tapi hatinya. Maka Allah mengancam innal munafiqina fid darkil asfali minan, nanti nerakanya itu dikerak, api neraka di paling apa? Paling bawah. Karena apa? Sangat berbahaya sekali. Bagi orang Islam itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Mereka sehari-hari bergaul, berkecimpung di apa? Di dalam di kalangan umat Islam sehingga tahu rahasia. Ya kan, tahu kelemahan, ya, tahu hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh musuh, sehingga mereka bisa menjadi mata-mata spionase yang kemudian dibocorkan kepada apa? Kepada musuh Islam, yang dengan informasi itu kemudian mereka orang kafir apa? Dengan mudahnya akan menghancurkan. Nah sekarang ini ya umpamanya contoh perang antara Israel dengan apa? Iran. Israel dengan apa? Iran. Nah setelah 12 hari perang, Iran kemudian mengevaluasi, ternyata kenapa kok serangan pesawat Israel kok bisa presisi? Kok tahu di sini ada apa? Bunker senjata. Kok tahu di sini padahal itu sudah sangat rahasia sekali. Nah, ketika kemudian dilakukan penyidikan, barulah diketahui ternyata banyak spionase. Banyak apa? Mata-mata Israel dari orang Iran sendiri, yang mereka hanya butuh apa? Yang penting dapat duit. Nah, asal informasikan di mana tempat presiden ini, di mana rumahnya jenderal ini, di mana tempat pembuatan senjata, di mana, udah gitu aja. Akhirnya ditangkap puluhan, ya, banyak sekali mereka yang ditangkap sebagai bagian dari spionase dan dieksekusi. Dihukum apa? Dihukum mati. Beberapa kemarin lusa itu di Gaza juga ada eksekusi, ada 3 orang ya yang terbukti dia menjadi mata-mata Israel ya, dan kemudian dieksekusi, dipertontonkan di depan umum. Kenapa? Ini orang yang sangat berbahagia. Paling berbahaya gitu. Paling berbahaya. Nah, sehingga mereka layaklah kalau di akhirat ditempatkan di dalam nerakanya paling. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.